becaknya saya belajar kok jadi mahir, akhirnya saya angkut penumpang. Apa ngulung ini? Wis seneng jen lah ini. Kan enggak ngira-ngira Nggih. Rapian tuh, pengasihnya Pak. Rapian tuh, mungkin tanya aku nggak usah loyo. Kita udah sampai tempatnya, beliau lagi di pondok. Kita temuin kayaknya lagi nyapu orangnya, yuk. Mbak. Alhamdulillah. Akhirnya setuin Reni. Barokallah. Bisa ngomong. Ngomong apa itu masuk di kawah itu sejak kapan sih, Mbak? Kira mulai Saya kawah tak itu? cerita ya. Nggih. Dulu itu saya hidup dalam keadaan yang berkekurangan dalam ekonomi. 8 bersaudara, semuanya sekolah. Dan kemudian becak itu bukan kebutuhan untuk saya, itu main-main awalnya. Main-main yang menjadi sungguhan. Ketika di zaman tahun 94-56 itu orang main di pinggir jalan biasa, tak pinjem becaknya, saya belajar kok jadi mahir, akhirnya saya angkut penumpang. Ternyata dapat uang walau saat itu 100 rupiah, 150 rupiah zaman itu, dan ternyata bisa membantu ekonomi. Akhirnya saya lanjutkan becak. Kapan? Setelah selesai pengajian, jam 9, mulai sampai jam 1. Kemudian manten anyar juga saya, pagi jam 6, setengah 6, itu ke sekolahan-sekolahan. Saya kirim kacang, saya kirim kedelai, 10 bungkus sana, 10 bungkus sana. Nah itu, paginya saya pernah kuli bangunan. Lulus kuliah, manten anyar, anak 1, kuli bangunan saya. Sore pulang, ini perkembangan lagi. Sore pulang ke pasar Blimbing, kulak jagung. Saya jual, saya yang ngipasi, ibu yang ngumboni di Jalan Ciliwung, Karya Timur, rel sepur. Sampai jam 9. Kalau ada ngaji, dodolan libur. Kalau jadwal ngaji libur. Pokok ngaji itu makanan pokok, tidak boleh ditinggal. Terus kemudian jam 9 selesai, jam 9 ke tahun segitu itu sepi malam, sehingga bisa tutup jam 10 mulai becak sampai jam 1. Pulang subuh sudah di musola untuk adzan, tukang adzan adzan. Terus setiap hari begitu sambil kemudian melamar ke bagian negeri itu. Ujian tidak lulus dan lulusnya tahun 98. Belum lama ketika saya pulang, kemudian teman-teman becak itu masih ada di sekitar Kedawung dan Ciliwung, saya berhenti dengan seragaman serokaan bersama dia. Tetap seperti itu, tapi sekarang sudah teman-teman wis podo sepuh. Artinya hidup susah saya pernah. Bekerja model apa saya lakukan? Saya semangat bekerja dan semangat bekerja. Nggak butuh penghormatan. Sebenarnya kerja Dan kerja. masuk KUA. Mas, saya setelah itu ujian, lulus kuliah 95, mencoba 96 daftar belum terima PNS, 97 belum terima, 98 diterima dan menjadi guru bahasa Arab dan Al-Quran hadis di Blitar. Apa lulusan mana, Pak? S1 bahasa Arab YIN. Oh, YIN Surabaya tuh. Sunan Ampel. Setelah 10 tahun saya menjadi guru, kemudian saya kepingin pindah ke Malang karena rumah di Malang. Maka diterimalah saya di KUA. Di staf KUA saya belajar 2 tahun. Setelah 2 tahun saya dilantik menjadi kepala KUA tahun 2011. Oh, 2011. Langsung lo waru ya? Bukan. Oh, dulu sebelumnya. Romengan dulu Kabupaten Malang. Oh, Romengan sing daerah. Oh, nggih. Romengan itu Pucung itu ya. Nggih. Sebelum Pucung Kelak kanan di Gunung Kawi. Nggih. Sebelum Gunung Kawi. Setelah 2 tahun di situ Gondang Legi setahun setengah. Kemudian Poncokusumo setahun. Kemudian Pujon dan Ngantang 2 kecamatan 6 bulan. 2 kecamatan Rangtus 2 bulan. 6 bulan. Definitif. Kemudian pindah ke KUA tahun 17.
2017 bulan 7 tanggal 4 Lowaru sampai hari ini. sampai hari ini. Saya kan tak angen-angen Nggih. apa formula yang dibutuhkan orang kota. Itu pertama. Formula dukungan. Yang kedua, saya mengkaca ngeker teman-teman penghulu kota dulu. Oke, nggih. Pakai keker dulu. Oh, bisa dari teman yang meliput atau saya sendiri yang diundang oleh tuan rumah untuk khutbah, untuk ceramahnya, teman kepala KUN lain atau penghulu yang lain yang bertugas. Saya kan memperhatikan. Dari cara perhatian itu, saya terus begini, apa yang akan saya suguhkan untuk manten dan keluarga yang sudah jutaan rupiah dia keluarkan, terus nilai di acara akadnya apa ya? Itu tak pikir. Dari situ awalnya. Oh, sekian juta, gini. Hanya penghulu datang, sudah ini tanda tangan, dang, udah ya, tinggal mukadimah yang cukup, dinikahkan, selesai. Sudah saya mau ke sana, saya mau ke situ, saya ingin ini, saya ingin itu. Kebetulan saya tidak pernah berkata itu, walaupun saya sibuk. Saya ibarat sholat, saya tidak boleh tergesa-gesa karena menghadapi sesuatu. Karena gitu lah. Nah, ya tetap saat itu apa ya itu lakukan sampai cukup, sampai nyaman. Jangan punya pikiran sebentar lagi kesini, sebentar lagi. Dari pikiran itulah yang menjadikan tidak bagus di saat bekerja saat itu. Apalagi dalam unsur bohong. Aduh, tambah gak bagus. Unsur bohong itu begini, nggak ada kegiatan, nggak ada kesibukan, seolah-olah sibuk, seolah-olah berkegiatan. Semakin tidak berkah, akhirnya nggak main. Pesan untuk calon manten, ikuti perintah Allah dengan ikhlas. Perintah Allah apa? Nikah itu perintah Allah. Ikhlas, sebab hukum nikah itu ada 5. Ada hukum nikah wajib. Kenapa kok wajib? Karena sudah mampu jasmaniyah, rohaniyah, material, psikososial, sosial, bahkan urusan lain daripada itu, pendidikan misalnya cukup kabeh atau rapi-rapi, maka hukumnya menjadi makruh. Sudah siap. Nah, kalau seperti itu tuh wajib, kalau nggak rapi-rapi menjadi makruh. Ada yang sunnah, cukup semuanya. Nah, kemudian umur juga sudah, tidak kelewatan, tidak kurang, itu sunnah. Ada yang haram, itu coba-coba. Lek keriting ya apa ya, lek rambutnya dawa ya apa ya, lek lemu ya apa ya, itu coba-coba. Hukumnya menjadi haram lah. Untuk supaya tidak jatuh ke situ, dekatlah kepada para alim untuk banyak nasihat. Saya mau menikah, Pak. Semakin banyak didongakno wong alim, insya Allah semakin bagus. Saya dulu sebelum menikah itu mondok dulu sekian hari. Ya mau sebelumnya mondok pesantren ya, ya sudah enggak. Menjelang nikah saya itu ke pondok selama 1 bulan. Menjelang nikah itu saya mondok dan puasa. Tirakat ceritanya, ngono nih barang, gak malah berarti dia disuruh mondok sini Pak ya? Mondok beriki Pak? Mengurung diri sebentar untuk banyak zikir kepada Allah, minta perlindungan Allah. Sebab jatah ganjaran besar bahkan separuh dari iman itu adalah nikah. Kan begitu kan? Nah, satu itu, yang kedua punyalah materi. Kalau orang bilang uripku wis nrimo ing pandum, itu jenenge wong bambong. Wong miskin pandum. Opo yang diterima? Kita juga begitu. Mengapa rukun Islam kok nomor 3 zakat? Mengapa rukun Islam kok nomor 3 zakat? Tengah-tengah. Sadar, sholat, zakat, puasa, haji. Mengapa kok tidak puasa dulu? Biasanya kan puasa dulu baru zakat. Enggak ya, zakat ini nanti tengah. Khairul umur ya usatuha.
Di tengah-tengah perkara itu adalah sesuatu yang penting itu ditaruh di tengah. Orang Islam harus kaya, orang Islam harus punya materi. Sebab ada zakat dalam rukun Islam. Apa artinya? Harus kaya, harus berbagi. Mau sekolah saja butuh uang, umrah butuh uang, haji butuh uang, korban butuh uang. Berarti orang Islam tidak boleh tidak kaya. Cari kekayaan dengan bekerja, kemudian minta ridho Allah melalui bersedekah. Sedekah yang sampai hari ini saya lakukan sejak dulu itu sedekah di hari lahir. Tasoddaq yauma wulidta, sedekahlah di hari lahirmu. Jadi setiap hari Senin saya bersedekah. Mengapa? Salah satunya bulu kuduk tambah kayak ini adalah di hari lahir. Orang Jawa bilang weton. Oh, di harinya gitu, Pak? Hari lahir. Bukan. Kalau tahun sekali ya. Standar medit, Pak. Kalau satu buah permen untuk yatim, kalau satu buah jeruk untuk teman, lakukan sesuatu di hari lahir. Ini nak, apa sebab saya sudah lakukan? Dan pekerjaan menyenangkan antar teman, pimpinannya ojo bakhil-bakhil dongakno. Karena pikiran saya begini, terima kasih saya apa ya? Gitu, kepada teman-teman yang bekerja ini. Setiap bulan laporannya bagus-bagus, tertib, rapi-rapi. Ketika kita muncul rasa terima kasih itu, berarti kan bersyukur ya. Nikmat bertambah ya. Contoh kita yang diseneng orang tapi nggak pandai terima kasih. Tak pari contoh. Ketika jenengan berpuasa, menunggu apa? Apa yang jenengan harapkan dalam puasa itu? Harap-harap apa ya? Terus pahala, apa meneh? Ridho. Oh ya, standar. Ketika saya puasa, yang tak arep-arep ada adalah adzan maghrib. Kayaknya lagi adzan maghrib nggak buka-buka. Pahala kedukuran. Buka wis cepak ya gak diapa-apakno. Lagi adzan. Ketika adzan datang betul. Ketika adzan datang betulan, Allah belum akbar belum, kita sudah 2-3 teguk, akbar 5 teguk, sementara dia baru Allahu Akbar yang kedua kita sudah habis sak gelas. Pertanyaannya, kita puas dengan itu? Ya. Kita senang adanya buka? Ya. Sebab siapa kau puas dan senang itu? Tukang adzan. Pertanyaannya, pernahkah kau berterima kasih kepada tukang adzan? Kita jalan-jalan? Ayo jalan-jalan. Ayo. Bebek apa? Jalan? Bebek. Oh. Bebek. Itu kan jalan. Berarti ada bebek, ayam, lele, banyak. Loro tadi Mas. Oh, cek gurung. Sapi ini kono wah. Tak titip nanti. Berapa? Luasannya ini? Oh, 5.000. 5.000 tapi bangunannya yang keliling ya, Pak? Tak kelilingi dulu. Dikeliling dulu. Terus tengah enggak sekolahan. Ada sejarah keluarga di sini atau? Enggak, saya dapat jalan-jalan. Oh. Jalan-jalan pada hari Ahad sama ibu. Nih. Terus ketemu ini 2 hari kemudian jadi. Oh, memang dapat di sini. Dapat. Ya semua tak. Bos. Apa ngira pemulung ini? Wis seneng jan lah ini. Kan ndak ngira nganyul kan? Nggih. Pemulung ini. Saya penting kan halale itu Pak. Iya. Gak jaluk gak apa, Gusti Allah ndeleh dhewe. Resepnya sudah di TikTok. Wis Hasil tenan. Wes. Pak, ini kan
masih belum jadi. Lagi mau dibuat apa nanti? Persiapannya untuk kamar mandi, untuk cuci-cuci santri, jemur pakaian santri. Ini rencananya. Pelan sambil nunggu pandemi selesai. Santri-santri datang, kita sudah siap. Yang direncanain tembus sini Bah ya? Insya Allah, mudah-mudahan Allah ridho. Yang mau support pondoknya Abah Anas, ini insya Allah segera sebelah sini ini masih tembok nih. Masih tembok, nanti insya Allah kalau bisa, kalau ada rezeki lebih buat Abah Anas atau teman-teman mau apa Bah ya? Nah, nitip pengembangan, ini akan segera buat santri-santri yang lain. Tadi sudah ada hewan-hewan peliharaan jadi mandiri, telur punya sendiri, kambing punya sendiri. Kami ingin menjadi pesantren tangguh pangan. Mantap. Air tadi ada sendiri Pak ya di depan. Air punya sendiri, sumber sendiri. Sumber dua, tangguh pangan. Kami ingin santri-santri kami juga selain pandai, pinter dalam urusan kitab, urusan pendidikan, juga urusan dunia yang lain. Dunia yang lain itu artinya pekerjaan, mengenal dunia pekerjaan. Tadi ada fasilitas buat santri. Ini yang salah satu bangunan utamanya adalah masjid yang lagi proses dibangun Bah ya. Ini berapa persen Bah? Tapi udah didak ya atas. Sudah selesai. Sudah selesai. Mau warna dan keramik. Wih, mau warna. Finishingnya aja. Untuk yang itu loh, hiasan itu loh. Nah ini masjidnya lagi proses dibangun buat mungkin teman-teman juga yang mau support tempatnya Abah Anas. Sehingga ini nyumbang melamir sono sawong. Nyumbang keramik sono. Masya Allah. Tinggal ngaku. Serius bagi kolam renang? Kolam renang itu anak-anakku untuk putuku. Oh. Kurang mari sampai sini. Ini sumber yang baru. Oh ini sumber yang baru. Oh cuman memang belum siap alat-alatnya Wah. Iya nanti ngomong-ngomongan ya apa tak siapkan sini sampai situ ruangan gitu. Nah ini kayak kolam renang. Men keren, bakal kolam renang sini. Pondok kolam renangnya di depan. Mantap kan? Nih sekarang jadi tempat walet. Tapi nanti jadi apa Bah kalau sudah bangun? Apa masih walet juga? Oh rumah. Waletnya pindah atas. Oh waletnya dinaikin. Jadi ini jadi rumah. Yuk. Wes. Ini sudah mulai nih. Sudah bertelur-telur macam-macam. Ini Kang. Ya akeh sih lu kayak gini kok. Oh. Masya Allah. Sambung sini. Teman-teman, ini sisi lain dari Pak Anas yang tidak semua orang tahu. Jadi di sini Pak Anas dititipin Gusti Allah. Dititipin Gusti Allah untuk pondok, dan ini sebenarnya proses dibangun. Kalau kelihatan dari sini nih, yang tadi kita samperin itu masjidnya lagi dibangun. Terus ini area seluas ini masih proses berapa persen Bah ya? Hampir 60-70%. Belum sampai ya, tapi insya Allah mungkin pelan-pelan akan terus bangun, terus berkembang, membangun juga dari segi agama, dari segi pendidikan, karena di sini juga dididik untuk mandiri Bah ya. Ada fasilitas peternakan ada. Di depan ini nih bakal jadi minimarket. Bakal ada minimarket sendiri, jadi bisa hidup dari dirinya sendiri, nggak harus selalu bergantung sama yang lain. Oke, mungkin cukup sekian episode ini sama Abah Anas. Abah Anas, terima kasih mau hadir di video kami. Semoga barokah selalu buat semuanya, biar kalau udah jadi kayak kita main sini lagi. Insya Allah. Kalau udah jadi 100%, kita bakal main sini lagi ya. Oke, terima kasih.